Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab fikih fikhu wa hisabu zakatil fitri wa kafaratu wa fidyatus siyam. Nah, ini kitab membahas tentang fikih dan atau pemahaman dan cara menghitung zakat fitrah, cara menghitung kafarah dan fidyah puasa. Ini ada disiapkan oleh Dr. Husain Syahadah, Ustadz Bijami Adil Azhar, seorang ustadz di Fakultas Al-Azhar. Kitab cuma 28 halaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumu zakatil fitri. Ini judulnya pemahaman zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Beliau menggambarkan sedikit. Az-zakatu hiya zalikal juz'u minal mali alladhi yu'ti lil fuqara'i wal masakin atau yu'ta lil fuqara'i wal masakin wa ghairihim. Zakat, dianya zakat itulah zalikal juz'u, bagian dari harta, harta alladhi, harta yang yu'ta. Bagian dari harta, harta yang diberikan akan ya harta untuk orang fakir dan untuk orang miskin, wa ghairihim dan untuk selain mereka. Bagian harta yang diberikan untuk fakir miskin dan selain mereka dari 8 golongan yang disebutkan dalam ayat, tathiran lin nafsi, diberikan untuk membersihkan bagi jiwa, wal mali, dan untuk membersihkan bagi harta. Ini faedah zakat. Zakat diberikan pertama untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri kita dari sifat pelit, kedekut, membersihkan harta, walitakuyati rawabitit takafulil ijtima'i, dan untuk menguatkan hubungan-hubungan saling menanggung, untuk menguatkan hubungan-hubungan saling menanggung berjamaah bainal muslimin, antara kaum muslimin, wa ta'atufihim wa tarahumihim, dan untuk menguatkan saling sayang mereka. Ta'atuf tarahum kita maknain sama ya. Ta'atuf kita atah kepada rawabit, dan untuk menguatkan saling sayang mereka. Nah, itu fungsi zakat. Jadi makna saling mendukung ini kelihatan nanti di zakat fitrah. Karena orang yang cukup untuk makan malam hari raya dan siang hari raya, dia wajib memberi zakat, juga boleh menerima zakat gitu. Itu makna takaful kelihatan di situ, saling menanggung. Tapi kalau di zakat harta itu nggak kelihatan, karena yang wajib memberi zakat ya orang kaya saja. Wa yutlaqu 'alaiha ahyanan as-shadaqatu, dan diitlakkan, digunakan atasnya zakat kadang-kadang as-shadaqatu akan nama sedekah. Jadi zakat ini tadi kadang disebut sebagai sedekah juga. Wahia nau'ani, dan zakat itu ada dua macam, zakatul mali wa zakatul fitri. Ada zakat harta, ada zakat fitri. Zakat harta, zakat yang berkaitan dengan harta. Zakat fitri, zakat yang berkaitan dengan fitri. Mana fitri selesainya berbuka di akhir Ramadan. Ini beliau di sini akan membahas zakat fitri. Wa zakatul fitri hiya zakatul lati tajibu bil fitri min Ramadan. Dan zakat fitrah itu yaitu zakat, zakat yang wajib ianya zakat dengan sebab berbuka dari Ramadan. Dengan sebab berbuka dari Ramadan. Zakat fitrah, zakat yang wajib dengan sebab berbuka di hari terakhir bulan Ramadan. Artinya disyaratkan dalam kitab fikih kita mendapati bagian Ramadan juga bagian Syawalnya. Ketika kita berbuka matahari tenggelam di hari terakhir Ramadan, otomatis kita sudah menemui malam Syawal kan. Jadi harus ada dua bagian memang untuk wajib zakat fitrah. Bagian Ramadan ada, awal Syawal juga ada. Karena itu nanti anak yang lahir di malam Lebaran kan nggak wajib zakat. Ya, begitu juga seseorang yang meninggal di akhir Ramadan, belum terbenam matahari dia udah meninggal juga nggak wajib zakat fitrah. Kadang nggak dapat dua bagian. Wahia wajibatun ala kulli fardin muslimin, dan dianya zakat fitrah itu wajib kepada setiap individu. Ala kulli fardin muslimin, kepada setiap pribadi muslim. Nah, ini memang zakat ada aneh nih. Makanya zakat fitrah disebut zakat jiwa. Setiap jiwa muslim itu wajib memberi zakatnya, orang kayanya, fakirnya kan. Nah, kemudian laki-lakinya, perempuannya, orang besarnya, anak-anaknya, semua muslim wajib memberikan zakat fitrah.
Beda dengan zakat harta, khusus orang-orang yang memiliki nisab. Wahya dan dianya zakat fitrah itu wajibatun, wajib kepada setiap pribadi muslim. Sawa'un kana abdan au huran. Sama saja ada ianya si muslim itu seorang hamba atau orang yang merdeka. Zakaran au unsa, laki-laki atau perempuan. Sagiran au kabiran, kecil atau gede. Nah itu, wajib semuanya. Tentunya nanti wajib terhadap orang yang bertanggung jawab atasnya. Seperti anak-anak wajib kepada orang tuanya kan. Nah, wahiyat tuhratun lis-shaimi. Dianya zakat fitrah itu ini fungsinya. Wahiyat tuhratun lis-shaim. Dianya zakat fitrah itu untuk menyucikan bagi orang yang puasa. Nah, kenapa kita dianjurkan membayar zakat fitrah di akhir puasa? Tuhratun lis-shaim, untuk menyucikan bagi orang-orang yang puasa, disucikan minal lagwi war rafasi. Dari laga, kadang kita melakukan omong-omong kosong, ucapan-ucapan yang tidak berguna di bulan Ramadan. Itu kan mengotori puasa kita, kita bersihkan. Tuhratun lisaim, bisa menyucikan bagi orang yang puasa, minal lagwi, dari hal yang laga, dari hal yang sia-sia, warrafasi, dan dari rafas. Rafas ini dari perkataan jorok, perkataan cabul. Itu bisa disucikan oleh zakat fitrah. Wa tu'matun lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin, sekaligus membantu orang miskin untuk bisa memenuhi kebutuhannya minimal untuk malam Lebaran dan siang hari Lebaran. Nah, itu. Wahia tathhirun lil insani min ibadatil mal, dan dianya zakat fitrah juga untuk membersihkan bagi manusia daripada menyembah harta. Ada orang-orang yang cinta banget sama hartanya, nggak mau dikeluarkan sedikit pun. Kikir, bakhil. Nah, ini sehingga perlu dipaksa dengan diwajibkan zakat fitrah ini. Tathhirun, untuk membersihkan, menyucikan bagi si insan min ibadatil mal, dari menyembah harta. Atau tahirun lin nafsi minasyuhi wal bukhli, dan membersihkan bagi jiwa dari sifat pelit wal bukhli, dan kikir. Kita harus sadar bahwa dalam harta kita ada bagian orang lain. Wahya aidan tathhirun lil mali mimma qad yashubuhu minal khaba'is. Dan dianya zakat fitrah juga itu bisa membersihkan bagi harta dari sesuatu qad, yang kadang-kadang yashubu, mencampuri ianya sesuatu akannya harta, minal khaba'is, dari hal-hal yang kotor. Nah, ini barangkali harta kita mungkin darah-darah syubhat dikit kan. Nah, syubhat kan nggak haram. Nah, cuma bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Tapi kalau yang haram memang nggak perlu dizakati, nggak diterima zakatnya. Kama huwa dawaun lil mardi, maradi, fi qulubihim maradun, lil maradi. Kama hiya dawaun lil maradi. Sebagaimana dianya fitrah juga bisa menjadi obat bagi penyakit. Ternyata fitrah ini bisa jadi obat nih. Fitrah jadi obat penyakit. Apa maknanya? Fitrah ini kan sedekah tadi. Menurut hadis Nabi, sedekah itu bisa mengobati penyakit. Misdakan. Nah, karena didukung, misdakan sebagai kebenaran. Liqauli, bagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Dawu maradaku, obati olehmu akan orang-orang sakit di antara bis sodakati, dengan sodakah. Dawu maradaku, obati olehmu akan orang-orang sakit di antara kamu bis sodakah, dengan bersedekah. Berarti ini beliau menyimpulkan zakat fitrah juga berarti karena dia sedekah sekaligus bisa jadi obat, insya Allah. Waqala, dan Nabi bersabda, ma naqasa malun min sadaqatin, tidak akan berkuranglah oleh harta dari sedekah. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Sekarang syar'iyatu wa hikmatu zakatil fitri. Ini kapan zakat fitrah disyariatkan? Apa hikmah zakat fitrah? Laqad furidat zakatul fitri fis sanati tsaniyah. Sungguh telah diwajibkan akan zakat fitrah pada tahun yang kedua dari hijrah. Tahun kedua hijriah. Ternyata selama di Mekah itu nggak ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah pertama kali diwajibkan tahun kedua Nabi berada di Madinah. Wahya wajibatun inda ghalibiyatil fuqaha. Dan dianya zakat fitrah itu wajib di sisi kebanyakan fuqaha. Ternyata enggak ijma ya. Banyak fuqaha menyatakan zakat fitrah itu wajib. Mafhumnya ada juga sebagian ulama menyatakan zakat fitrah itu enggak wajib.
Ya, wahya wajibatun dianya zakat fitrah itu wajib menurut kebanyakan fuqaha. Waqala ba'dhum bi annaha sunnatun muakkadah. Berkata sebahagian fuqaha bahwa sungguhnya zakat fitrah itu sunnah muakkad saja. Ya. Wa dalilu wujubiha minal Qur'anil Karim qaulullah dan bermula dalil wajibnya zakat fitrah dari Al-Qur'an yang mulia itu qaulullahi firman Allah tabaraka wa taala. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum dan orang-orang yang dalam harta mereka itu ada hak yang maklum. Lisaili wal mahrum bagi orang yang meminta wal mahrum dan yang tidak meminta. Tapi ini enggak terlalu lunas ya. Ayatnya enggak menunjukkan kepada zakat fitrah. Ada orang-orang yang dalam harta mereka itu ada hak. Dalam harta mereka. Berarti kan orang kaya. Orang kaya punya harta. Dalam harta mereka ada hak orang lain. Ini orang yang cuma cukup makan untuk malam hari raya dan siangnya ada lebih sedikit. Kan dia nggak punya harta itu. Dia wajib memberikan zakat fitrah juga. Jadi kelihatannya ayat ini nggak menunjukkan kepada dalil zakat fitrah. Enggak. Ini lebih menunjukkan kepada dalil zakat mal. Tapi nggak tahu ini, beliau membawakan dalil ini. Bermula dalil wajibnya zakat. Mungkin zakat secara umum nih ya, bukan zakat fitrah. Tapi kan ini sedang membahas zakat fitrah. Bermula dalil wajibnya zakat fitrah dari Quran yang mulia itu qaulullahi firman Allah tabaraka wa ta'ala walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum dan orang-orang yang dalam harta mereka itu ada hak yang maklum lisaili wal mahrum bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak meminta. Ada juga orang fakir tapi enggan untuk meminta. Al-Ma'arij. Wa qauluhu azza wa jalla dan firman Allah wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum dan dalam harta mereka juga ada hak bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta. Walaqad warada bi sya'niha ahadisu dan sungguh telah datang dengan sya'annya zakat fitrah dan sungguh telah datang dengan sya'annya dengan menjelaskan sifat-sifat zakat fitrah tadi ahadisu oleh banyak hadis an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baca aja kitab ini. Nanti di akhir kitab baru bisa disimpulkan. Kemudian kita baca juga kitab-kitab karangan para ulama lain ya. Karena banyak banget kitab yang ditulis seputar tentang zakat fitrah. Ya. Ani bin Abbas yang qala dari Ibni Abbas qala berkata ianya Ibni Abbas. Farada Rasulullah mewajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Telah mewajibkan oleh Rasulullah akan zakat fitrah tuhratan lisaim sebagai eh, menyucikan atau tuhratan untuk menyucikan bagi orang yang puasa minal lagwi warrafasi dari hal-hal yang lara, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, warrafasi dari perkataan-perkataan jorok. Matan lil masakin dan sebagai makanan dan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholat, barang siapa yang membayarkan ia akannya zakat fitrah sebelum sholat id, faya zakatun maqulatun, maka dianya zakat yang dia keluarkan itu zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholat, dan barang siapa yang menunaikan ia akannya zakat sesudah sholat id baru bayar zakat. Jadi dalam kitab fikih itu bentuknya qadha berarti. Fahiyya shadaqatun minas shadaqah. Maka dianya zakat yang dia keluarkan itu sebenarnya satu sedekah dari sedekah-sedekah. Bernilai sedekah, enggak bernilai zakat fitrah. Tapi kata para ulama dalam kitab fikih ya, artinya bentuknya qadha berarti. Karena setiap ibadah yang ada waktunya, kalau kita melakukan lewat waktunya namanya qadha. Rawahu Abu Daud meriwayatkan akan hadis ini oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan Daruqutni. Kama warada anhu kadzalik sebagaimana yang warid ma darinya Nabi demikian juga. Nabi berkata dalam hadis lain, "Aghnuhum an dzullis su'ali fi hadzal yaum." Kayakan olehmu akan mereka orang fakir. Kayakan olehmu akan mereka orang fakir dari kehinaan meminta pada ini hari. Usahakan jangan sampai orang fakir perlu meminta-minta di hari Lebaran. Cukupkan kebutuhan mereka. Nah, ini ada tambahan tulisan tangan. Kama warada An Ibni Abbas, An Ibni Umar ya, sebagaimana nama yang datang dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara zakatal fitri, memerintahkan oleh Nabi akan zakat fitrah antu ada bahwa ditunaikan qabla khurujin nas sebelum keluar manusia ila shalah ke shalah sebelum shalah rawahul jamaah. Nah, kecuali Ibnu Majah.
Yustambatu minal ahadisis sabiqah dan dapat diistimbatkan diambil hukum dan diistimbatkan dari hadis-hadis terdahulu. Anna zakat al-fitri wajibatun wa zakat fitrah itu wajib inda ghalibiyatil fuqaha di sisi kebanyakan fuqaha. Berdasarkan hadis di atas kata beliau banyak fuqaha menyatakan zakat fitrah wajib. Wal hikmatu minha annaha tutahhiru shaima minal kalami alladzi la faidata min. Bermula hikmah dari zakat fitrah itu annaha bahwa sungguh zakat fitrah itu tutahhiru bisa menyucikan ia akan orang yang puasa minal kalam dari ucapan-ucapan yang la faedata minhu yang enggak ada faedah darinya kalam itulah laga dalam hadis kan. Minal lagwi makna lagwi itulah kalam yang tidak ada faedah darinya kalam. Wa kadzalika minal qaulil badhi'il fahish demikian pula zakat fitrah bisa menyucikan dari perkataan badhi, perkataan yang apa namanya? Yang rendah, badhi yang rendah, fahish lagi jorok, cabul. Kama annaha tusahimu fi ighna'il fuqara'i wal masakin sebagaimana bahwa zakat fitrah juga itu tusahimu ikut ambil bagian ia tusahimu ikut bersaham ia fi ighna'il fuqara dalam membuat kayanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin anisuali dari meminta-minta fi yaumil aidi pada hari lebaran. Jadi ada tiga di sini faedah zakat fitrah bisa menghapus menyucikan orang yang puasa dari kalam yang nggak ada faedah, dari kalam jorok. Kemudian zakat fitrah juga ikut membantu mencukupkan kebutuhan orang fakir miskin di hari raya. Nah, al-asnaful wajibu ikhrajuha wa ma yanubu anha. Ini al-asnaf, kelompok-kelompok yang wajiblah oleh mengeluarnya kelompok. Mana kelompok ini kelompok makanan. Makanan apa saja yang boleh jadi zakat fitrah. Asnaful wajibu. Kelompok-kelompok yang wajiblah oleh mengeluarkannya asnaf. Ini asnaf bukan penerima di sini bukan, kelompok makanan. Wama yanubu dan sesuatu yang bisa mengganti ia darinya kelompok. Kelompok-kelompok harta mana saja yang boleh kita jadikan sebagai zakat fitrah dan apa saja penggantinya. Apakah boleh diganti dengan uang misalkan. Ya kan? Ikhtalafal fuqaha'u fil asnafil wajibi ikhrajuha. Berbeda pendapatlah para fuqaha dalam kelompok makanan yang wajiblah oleh mengeluarkannya kelompok makanan seperti zakat fitrah juga. Yang boleh mengeluarkannya untuk zakat fitrah. Kazakati fitrin untuk zakat fitrah. Makanan apa aja yang boleh dijadikan zakat fitrah? Yaqulul Hanabilatu berkatalah oleh mazhab Hambali. Al wajibu minha bermula wajib yang wajib darinya kelompok makanan itu satu asnafin itu 5 kelompok saja. Ada 5 kelompok makanan yang boleh jadi zakat fitrah. At-tamaru, kurma kering. Wazabibu, nah, zabib. Apa zabib? Anggur apa kurma basah? Nah, jadi lupa. Ya, hmm. Zabib kismis, ah. Masya Allah. Anggur kering. Ya, yang boleh jadi zakat fitrah kata beliau at-tamaru, tamar kurma kering, wazabibu, anggur kering, walburu, gandum, wasyairu, sejenis gandum juga. Tapi ini gandum maknanya belum jadi tepung nih, masih biji kayak padi kalau bahasa kita. Atau beras lah minimal ya. Belum jadi tepung belum. Nah, jadi bur itu gandum, biji gandum. Kemudian akid, keju. Nah, wal akad, wal akad tuh ini keju, keju ya. Susu kering kan keju. Keju kering, keju Arab.
Nah, itulah 5 macam yang boleh jadi zakat fitrah menurut Abu Hanifah atau menurut mazhab Hambali. Kurma, anggur, gandum, wal akad atau akid. Nah, akid. Nah, akid namanya keju. Wa anil imami Ahmad dan dari Imam Ahmad annahu qala bahwa sungguhnya Imam Ahmad itu berkata iya kadzalika yujzi'u kullu habbin wa tamarin yuqtatu. Demikian pula boleh jadi zakat fitrah. Demikian pula yujizu memadalah oleh setiap biji-bijian dan setiap kurma yuqtatu yang dijadikan makanan pokok. Biji-bijian, kurma yang jadi makanan pokok, ya kayak beras misalkan atau jagung, semuanya boleh jadi zakat fitrah. Walau lam ta'damil khamsatu. Sekalipun tidak sekalipun tidak adalah ya, sekalipun tidak tiadalah oleh 5. Sekalipun tidak tiadalah oleh 5. Walaupun 5 ini sedang ada, tidak ada, berarti kan ada. Walaupun 5 di atas ada, kata Imam Ahmad, tetap boleh selain 5 ini yang kita jadikan zakat fitrah. Boleh biji-bijian. Karena sekarang orang kan macam-macam ya. Dia punya tamar, punya zabib, punya bur, punya keju, punya beras. Boleh milih apa aja, kata Imam Ahmad. Nah, itu. Demikian pula yujizu memadai oleh setiap biji-bijian, kullu habbin setiap biji-bijian, watamarin setiap kurma, yukutatu yang dijadikan makanan pokok. Apapun makanan pokok orang tetap boleh jadi zakat fitrah. Sekalipun yang 5 itu ada. Bukan ketika darurat, bukan. Karena semua ulama membolehkan apa aja ketika darurat ya. Ketika darurat, ketika nggak ada pilihan. Tapi ini banyak pilihan pun boleh. Walau lam ta'dimul khamsah. Walau lam ta'dimil khamsatu. Sekalipun tidak tidak tiadalah oleh 5 di atas. Dalam keadaan 5 di atas ada masih boleh apa aja. Yaqulu Syafi'iyyatu wal Malikiyatu berkatalah oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Yukhraju ayyukutin kana dikeluarkan akan yang mana saja makanan pokok yang ada ya ala ayyakuna ghaliba kutil bala dikeluarkan akan yang mana saja makanan yang ada ia di atas bahwa ada ianya makanan kut tadi itu ghalibakut itu yang biasa menjadi makanan negeri atau ghalibakutil muzaki atau biasa jadi makanan pemberi zakat. Nah, yang penting kata mazhab Syafi'i Maliki makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya apa? Kalau makanan pokoknya padi, beras maksudnya. Kasih beras. Nah, bukan nasi. Kasih beras. Nasi udah pasti dia nggak tahan. Kasih beras. Dia makan jagung, kasih jagung. Apa aja boleh. Yang penting makanan pokok di negeri itu. Atau makanan yang biasa dimakan oleh pemberi zakat. Sehingga kalau di suatu daerah dia makan roti, ya kan ada daerah-daerah makan roti nggak makan nasi kan? Berarti yang diberikan zakat fitrah roti, roti kering yang tahan ya. Atau uang nanti supaya mudah untuk membeli roti. Ya, jadi mudah-mudahan dalam kitab ini boleh uang ini. Yaqulul Hanafiyatu berkatalah oleh mazhab Hanafi, yajuzu ikhrajul qimati wa huwal afdal. Bolehlah oleh mengeluarkan nilai, qimah harga. Bolehlah oleh mengeluarkan harga, wa huwal afdal dan dianya mengeluarkan harga itu lebih utama. Ini kan sekarang sering kita dengar kan mazhab Syafi'i nggak membolehkan yang keluar harga dalam zakat fitrah, dalam zakat lain ada yang boleh kan? Nah, kayak onta kita keluarkan 1 ekor kambing, 5 ekor onta. Kadang nggak ada kambing kan boleh digantikan dengan emas. Dalam zakat fitrah nggak boleh. Sehingga sering kita dengar kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, berarti ukurannya pun harus sesuai dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan zakat dengan uang, mazhab Syafi'i nggak boleh. Sekarang kita bermazhab Syafi'i pengen ikuti mazhab Hanafi. Kita pengen mengeluarkan zakat dengan uang. Sering kita dengar, boleh, tapi ukurannya juga harus ukuran Imam Hanafi ya. Tapi dalam kitab ini nggak seperti itu. Kita mengeluarkan ukuran beras tapi dalam bentuk uang, boleh. Nah, kita baca sampai selesai ya. Ini kayaknya kitab baru ini. Nggak terlalu taki atau gimana saya juga nggak paham kan. Cuma kita baca-baca aja untuk nambah-nambah wawasan.
Ada beberapa kitab, nah, nanti akan kita baca semua insya Allah untuk menambah pengetahuan. Berkata oleh mazhab Hanafi, ya juzu ikhrajul qimah, bolehlah oleh mengeluarkan harga, bahwa dan dianya mengeluarkan harga itu lebih utama. Walaqad ta'arrada Ibnul Qayyim li ikhtilafil fuqaha'is sabiqin, dan sungguh telah menyebutkan, ta'arrada menyebutkan atau melaporkan, telah melaporkan oleh Ibnul Qayyim bagi perbedaan pendapat para fuqaha terdahulu. Ibnu Qayyim menuliskan satu kitab, dalam kitab itu beliau menggambarkan tentang perbedaan pendapat para ulama. Maka ta'arudha, dan suku telah menyebutkan oleh Ibnu Qayyim bagi perbedaannya fuqaha yang terdahulu. Wa khallasa, dan berkesimpulan atau sampai ianya Ibnu Qayyim kepada bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faradha sadaqat al-fitri sa'an, wajibkan oleh Nabi akan sedekah fitrah satu sa'. Yang kesimpulan dari pembahasan Ibnul Qayyim, sampailah beliau membahas kepada Nabi mewajibkan sedekah fitri atau zakat fitrah satu sa'. Satu sa' dari apa? Min tamarin. Satu sa' dari tamar. Satu sa' kita tahu kan 4 mud. Satu sa' 4 mud. Satu sa' tamar berarti 4 mud tamar. Ausa'an min syairin, atau satu sa' dari gandum. Ausa'an min zabibin, atau satu sa' dari zabib, dari kismis. Ausa'an min akid, atau satu sa' dari keju. 4 mud kan? Kalau menurut hadis ini, sebenarnya nggak ada perselisihan pendapat antara para ulama. Ukuran zakat fitrah itu sama saja, yaitu satu sa', baik gandum atau beras nanti. Beras kan nggak disebut dalam hadis Nabi. Para ulama mengkiasnya, karena ke beras itu makanan pokok, jagung juga misalkan. Tetap satu sa' atau 4 mud. Nah, nanti kita lihat dalam kilonya. Terus kapan mulai muncul perbedaan? Perbedaan ukuran zakat itu sendiri. Ya, nanti kita lihat. Wahdi kanat ghaliba aqwatihim bil Madinati, dan ini yang disebutkan tadi. Tamar, syair, zabib, akid, ini itu ada ianya, ini itu kebiasaan makanan-makanan mereka di Madinah. Orang Madinah yang makan ini. Maka ini yang Nabi katakan sebagai zakat fitrah. Fa amma ahlu baladin, adapun penduduk negeri yang lain, au mahallati ghairi dzalik, adapun penduduk negeri atau penduduk tempat yang selain demikian Madinah. Fa innama alaihim sa'un min qutihim, hanya saja di atas mereka itu satu sa' dari makanan mereka. Ini kata Ibnu Qayyim masih. Jadi pada dasarnya zakat fitrah yang di atas tadi itu kan makanan orang Madinah ketika itu. Kalau orang daerah lain yang nggak makan itu, yang intinya zakat fitrah orang daerah lain ya satu sa' dari makanan mereka. Apa yang mereka makan itu yang mereka berikan. Ya. Kaman kutuhum azurratu, seperti orang-orang yang makanannya jagung, awil aruzu atau beras, awit tinu atau buah tin, atau gairu zalik atau lain-lain minal hububi, dari biji-biji. Nah, dari biji-biji ya itu yang dikeluarkan. Fa in kana qutuhum min ghairil hububi kallabani wal lahmi wasamaki akhraju fitratahum min qutihim kainam makana. Maka jika adalah makanan mereka itu dari bukan biji-bijian. Itu dalam hadis semuanya biji-bijian kan? Sebagaimana zakat juga yang wajib kan biji-bijian, buah-buahan. Ini jika adalah makanan mereka itu dari bukan biji-bijian. Bagaimana kalau ada satu daerah dia nggak makan biji-bijian? Kallabani minum susu terus. Walahmi makan daging. Wasamaki makan ikan. Apanya yang dijadikan zakat fitrah mereka? Ya apa yang dia makan, tetap susu yang jadi zakat, daging dan ikan. Akhraju, jawabin. Jika adalah makanan mereka itu dari bukan biji-bijian seperti susu, daging, ikan, akhraju nisya, mereka mengeluarkan fitratahum akan fitrah mereka, mingkutihim dari makanan mereka. Kainam makanan, apapun ada ianya makanan. Karena tujuan zakat fitrah tadi kan untuk membantu fakir miskin di malam hari raya, di siangnya hari raya. Jadi memberikan kepada mereka makanan yang mencukupi kebutuhan mereka. Makanan yang diberikan berarti tergantung apa yang mereka makan. Di mana mereka tinggal. Tinggal di wilayah makan keju, ya keju. Atau makan roti, ya roti. Atau makan daging tuh, ya kasih daging berarti. Masya Allah ini kan. Ya, kalau begini aman nih, nggak ada debat-debat. Hadza qaulu jumhuril ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama.
Bahwa sawabul ladzi la yuqalu bighairihi, dan dianya pendapat itulah yang benar, yang tidak dikatakan dengan selainnya pendapat. Ini kata beliau memang ini pendapat yang paling mantap nih. Yang paling mantap ini. Tergantung apa yang kita makan itulah yang kita berikan sebagai zakat fitrah. Kenapa ini paling kuat, paling benar? Idil maksudu saddu khullatil masakin. Karena bermula tujuan itu menambal kekurangan orang miskin yaumal aidaini, pada hari ini, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya apa yang mereka butuhkan, ya makanan yang mereka makan. Wa muwasatuhum min jinsi ma yaqtatuhu ahlu baladihi, dan membantu mereka dari jenis sesuatu yang memakan akannya oleh penduduk negeri mereka, ya kan? Ini paling cocok karena yang kita berikan ya apa yang mereka makan. Yurja'u fi dzalika ilal i'lam li Ibnu Qayyim. Nah, dikembalikan pada demikian kepada kitab I'lam ini Ibnu Qayyim, I'lamil Muwaqqi'in ya. Nah, ini kalau pengen lihat panjang lebar. Nah. Jadi menurut Ibnu Qayyim boleh apa aja zakat fitrah tergantung makanan ya kita makan. Ini sampai sini dulu ya. Insya Allah ini kita khatamkan 28 halaman insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.